Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Iis Nurholiso, yang kedua Juheti, yang ketiga Lailatul Badriah. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi tentang manajemen perkreditan. Materi pertama yaitu pengertian manajemen perkreditan, yang kedua jenis-jenisnya, yang ketiga cara penarikan dana, yang keempat kebijakan dan prosedur kredit, dan yang kelima prinsip pemberian kredit. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Juheti. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian kredit dan manajemen perkreditan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan manajemen perkreditan merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana, alokasi dana yang dapat dijadikan sumber pendapatan dengan melakukan perencanaan kredit, pengorganisasian kredit, pemberian kredit, administrasi kredit, serta pengawasan dan pengamanan kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kredit. Ada beberapa jenis kredit yang disalurkan bank. Penggolongan jenis kredit ini berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu kredit modal kerja atau KMK. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Kredit modal kerja dapat digunakan untuk pembelian bahan baku, persediaan barang dagangan, ongkos angkut, biaya tenaga kerja, biaya listrik atau air, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kredit investasi. Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembiayaan barang modal, pembiayaan perluasan usaha atau pabrik dan kantor, dan yang lain-lainnya, yang sifatnya jangka menengah atau jangka panjang. Yang selanjutnya ada kredit konsumsi. Kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk tujuan konsumtif, misalnya untuk pembelian mobil, rumah, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu cara penarikan dana. Cara penarikan dana yang diperkenankan oleh bank dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cash loan. Cash loan yaitu fasilitas kredit yang memungkinkan nasabahnya melakukan penarikan tunai untuk pembayaran objek yang dibiayai dengan kredit yang dimaksud, sebagaimana diberlakukannya terhadap kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua, cash non-loan, yaitu fasilitas kredit yang tidak memungkinkan nasabahnya menarik tunai secara langsung, karena fasilitas kredit semacam ini bersifat antisipatif, yaitu kewajiban bank baru timbul jika nasabah yang diberikan fasilitas ini gagal melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, kebijakan dan prosedur kredit. Kebijakan dan prosedur pada umumnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Yang kedua, filosofi dan prinsip-prinsip risiko kredit. Yang ketiga, organisasi dan manajemen perkreditan. Yang keempat, delegasi kewenangan pemberian pinjaman serta limit exposure. Yang kelima, panduan penetapan suku bunga kredit yang disesuaikan terhadap risiko. Dan yang keenam, bauran portofolio sasaran dan penggunaan strategi pengalihan atau transfer risiko. Kemudian prinsip pemberian kredit. Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan oleh bank
Untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, dilakukan dengan analisis dimasi 7P dan 3R. Yang pertama, penilaian kredit dengan metode analisis dimasi. Di antaranya, karakter adalah sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah, baik latar belakang yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Kemudian, capacity adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Kemudian, kapital adalah penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi dengan melakukan pengukuran seperti likuiditas dan ukuran lainnya. Selanjutnya, kolateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir, condition adalah kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang, harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Yang kedua, penilaian kredit dengan metode analisis 7P. Di antaranya, personality atau kepribadian, sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit. Kemudian, party adalah mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Purpose atau tujuan adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Prospek adalah untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Kemudian payment atau pembayaran adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Kemudian profitability adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dan yang terakhir, protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, penilaian kredit dengan asas 3R. Di antaranya, return adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Kemudian, repayment adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur. Dan yang terakhir ada risk bearing ability adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil. Debitur adalah pihak yang memiliki utang, sedangkan kreditur adalah pihak yang memiliki piutang atau uang yang dipinjamkan.